Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai bab 5 dalam tutorial MATLAB, yaitu mengenai grafik dan suara. Silakan diperhatikan dengan baik, kemudian sekalian dicobakan pada aplikasi Octave kalian. Walaupun saya menjelaskannya menggunakan MATLAB. Baik, di MATLAB keunggulannya memang MATLAB bisa membuat dan menampilkan dan mengolah grafik dengan komen yang sederhana dan fleksibel. Saya sudah pernah sampaikan ya bahwa MATLAB bisa memvisualisasikan datanya dalam grafik kurva ya, 2 dimensi dan 3 dimensi yang mungkin di aplikasi lain tidak bisa menggambarkannya sebaik di MATLAB. Nah, baik, yang pertama, bagaimana membuat gambar grafik atau kurva 2 dimensi di MATLAB. Fungsi yang digunakan adalah fungsi plot. Nah, ini adalah, kalau kalian lihat, ini deret ya, 1 sampai 8. Nilai X-nya, sumbu X, ini nilai Y-nya, kemudian X dan Y-nya digambarkan. Nah, maka ketika tombol komen plot ini kita ketikkan, kemudian kita enter, maka akan muncul window baru sebagai hasil plottingnya. Ya, jadi dia muncul di window baru. Nah, ini kurang lebih window baru yang muncul. Ya, sini ada beberapa fitur yang bisa dilakukan. Nanti kalian silakan eksplorasi ya. Bisa insert, menambahkan teks, panah, dan lain-lainnya. Kemudian bisa membuka gambar lain, bisa mengedit gambarnya, bisa merotasi, zoom in, zoom out, dan segala macamnya. Ya, nah ini menggambarkan titik yang tadi dibuatkan. Nah, ini deret X-nya tadi 1 sampai 8. Nah, ini titik Y-nya tadi. Dan dia menggambarkan titik-titiknya. Jadi 1,20. Nah, 1,20. 2,22. Angka 22. Dan dia dihubungkan dengan garis lurus. Dihubungkan dengan garis lurus. Garis linear. Nah, nanti kalian coba bagaimana bentuknya kalau yang diplot Y, X. Jadi kalau di sini parameter di komen plot ini, parameter yang pertama itu adalah sumbu X-nya, nilai X-nya. Yang kedua itu nilai Y-nya. Ini kebetulan nama variabelnya Y, X. Nah, pisah ya. Kemudian figur window-nya juga bisa di print, di save, dan diekspor. Nah, kalau disimpan file gambar ini, itu simpannya ekstensinya FIG. Nah, agar kalian bisa mendapatkan file JPG, itu kalian ekspor, atau BMP yang sering digunakan, kalian melakukan ekspor ke file tersebut. Nah, untuk menambahkan judul, label, dan grid ke dalam hasil plot, itu ada komennya juga, ada fungsi yang sudah disediakan oleh MATLAB. Ini ada X label, Y label, title, grid on, grid off. Oke, kalian cobakan. Sini gambar baru ya. Ini diingat lagi. Ini adalah deret ya. Nilai awalnya -3, akhirnya 3, bedanya 0,1. Jadi -3, -2,9, -2,8, dan seterusnya sampai 3. Nah, kemudian ini diingat lagi maksud dari titik ini apa? Jadi ini operasi per elemen ya. Jadi nilai X ini kan matriks ya nih. Matriks yang berukuran yang banyak nilainya. Nah, ini nilai X-nya
pangkat 3-kan setiap elemennya. Setiap elemen X dipangkat 3-kan. Kemudian diplot X, Y. Nilai X-nya ini, Y-nya pangkat 3 masing-masing. Nah, diplot kemudian ditambahkan. Sebenarnya ketika kalian ngetik meng-enter di comment plot ini, itu udah langsung muncul ininya, gambarnya. Nah, kalian bisa menambahkan label. Untuk sumbu X masih kosong dia harusnya. Kosong, cuman gambar saja, kemudian gambar ini saja, kemudian sumbu X, sumbu Y, kotaknya gini ya. Grid-nya belum ada. Nah, itu ditambahkan kemudian. Ada X label, Y label, title, dan grid on. Grid on itu yang garis putus-putus. Kemudian ketika kita menggunakan comment plot, maka gambar yang muncul di figur window itu akan menimpa gambar yang sebelumnya dan dia akan menghapus file gambar sebelumnya. Nah, bagaimana agar kita bisa membuat gambar fungsi dalam satu file sekaligus? Maka kita bisa menggunakan command hold. Command hold. Ada hold on dan hold off. Hold on untuk menahan gambar sebelumnya supaya tak terhapus ketika ditimpa gambar yang baru. Hold off untuk menonaktifkan command hold on yang sudah kita on kan sebelum. Nah, sini ada contoh. Kemudian kalian lihat sini deret juga ini ya, linspace deret. Kalian lihat lagi materi sebelumnya. Ini eksponen ya, setiap X-nya dieksponenkan, kemudian digambarkan. Nah, ini ada grid on, hold on, nah, sehingga ketika diplot, maka nih hold on masing-masing gambarnya akan tertahan ya, tidak dihapus ketika ada plot yang baru. Tidak terhapus ketika ada plot yang baru. Nah, untuk menonaktifkan hold on-nya ini kita tidak membutuhkannya lagi. Kita lakukan hold off gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat gambarnya dalam beberapa window terpisah atau membagi satu window menjadi sejumlah area plot ya. Nanti yang akan kita gunakan di sini adalah figur ya, figur K, ada parameter K, kemudian ada subplot dan ada CLF. CLF ini untuk clear figur. Jadi figur yang sudah kita buat itu di-clearkan seperti kita melakukan clear comment CLC gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini fungsi subplot. Subplot ini ada tiga parameter dari fungsi subplot ini. Parameter pertama ini adalah parameter pertama dan kedua ini menunjukkan dua baris ini ya, jumlah baris dan kolom figur window, figur yang kita jumlah baris atau window atau kolom area plot yang mau kita buat di dalam satu figura. Ini jumlah baris dan kolomnya. Kemudian K ini adalah urutannya. Urutan dari area plot. Nah, jadi kalau kita lihat ini subplot 2,2. Nah, 2,2 ya. Jadi ada dua baris area dan dua kolom area. Ada dua baris dan dua kolom. Nah, nilai K-nya itu urutannya dari sini. Jadi ini nilai K-nya 1, ini nilai K-nya 2, ini nilai K-nya 3, ini 4. Nah, kalau ada dua baris 3 kolom, ya berarti ini 1, 2, 3 ke sana, 4, 5, 6 sana. Jadi seperti zigzag ininya menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Nanti ini kalian perhatikan dengan baik karena akan sering digunakan. Jadi dalam satu
figur window itu muncul langsung 4 grafiknya. Ini akan sering saya gunakan. Kalian gunakan nanti di praktikum berikutnya. Ketika nanti saya minta gambarkan dia dalam satu window grafiknya atau gambar-gambarnya, atau nanti kalau kita belajar histogramnya di ini gambarnya, sampingnya histogram, ini gambarnya, sampingnya histogram. Nah, gitu. Biar bisa langsung kita bandingkan. Jadi dia dimasukkan dalam satu window. Nah, kemudian figur dan figur K ini untuk membuat figur baru. Kita lihat contoh ininya ya, penggunaannya. Oh, ini untuk menambahkan beberapa fitur, beberapa tanda dari grafik yang mau kita buat ya. Jadi ini ada B, G, R dan segala macamnya. Itu untuk ini ada warna-warnanya, ini ada jenis garisnya, dan ini ada jenis poinnya ya. Nah, kemudian bisa juga dalam satu grafik itu kita membuat dalam satu area plot itu, dalam satu area plot ya, area plot itu kita bisa menggambar beberapa kurva sekaligus. Nah, ini ada kurva 1, ini kurva 2, ini kurva 3 dan seterusnya. Kemudian bisa juga ditambahkan legenda. Ini ada beberapa fitur ya untuk menampilkan label-labelnya ya. Nah, kemudian ini beberapa fungsi lain untuk menggambar selain plot ya. Ada stem, semilogi, semilog-X. Nah, ini terkait dengan nanti skala yang digunakan. Skala sumbu X-nya, skala sumbu Y-nya. Nah, ini kalau ini koordinat polar ya. Nanti kalau kalian pernah belajar di matematika itu ada koordinat kartesius. Nah, ini koordinatnya koordinat polar. Kalau kartesius yang biasa ya, yang 4 itu ya. Nah, ini contoh penggunaannya, contoh soalnya ya. Ini masih sama. Nah, ini menggambarkan graf 4 ya kan ya. 4 grafik sekaligus, X1, Y1, X, Y2, X, Y3, X, Y4 digambarkan dan grid-nya di-on-kan. Kemudian tambahkan label segala macam, kemudian dikasih title legenda ya. Nanti kalau ini yang figur, nah ini fungsi figur berarti ini beda window, nanti akan muncul window baru yang menggambarkan semilogi. Nah, ini fungsi lain dari menggambarkan grafik. Ada 4 juga, nanti kalian lihat perbedaannya ya. Nah, ini yang menggunakan semilogi ini ya. Ini yang legenda itu ya. Jadi kalian lihat ininya skala sumbu X dan sumbu Y-nya ini menggunakan logaritma. Jadi ini 10 pangkat ya. Kalau logaritma ini 10 ya. Kemudian, nah ini contoh untuk subplot, comment subplot ya. Jadi sini ada window baru ya, figur berarti ini ada window baru. Kemudian ini ada fungsinya. Kemudian, nah ini subplot 221 artinya plot yang ini ya, itu ditaruh di area yang area 2 baris 2 kolom. Nah, dia di posisi yang pertama. Kalau yang ini subplot 222 artinya plot ini yang gambar di bawah ini ditaruh di area 2 kali 2 ya. Dia di urutan kedua. Subplot 223 berarti dia di urutan ketiga. Nah, ini kita lihat ya. Jadi yang 221 itu gambarnya yang ini. Sedangkan yang 222 itu gambarnya yang ini. Yang 223 gambarnya yang ini. 224 gambarnya yang ini gitu ya. Jadi itu nanti kalian akan sering menggunakan ini. Gitu ya.
Ini menggunakan koordinat polar ya. Ini polar itu seperti ini. Koordinatnya bukan sumbu X, sumbu Y, horizontal dan vertikal ya, tapi dia lingkaran bentuk ininya, koordinatnya. Nah, kemudian di MATLAB juga bisa menggambarkan grafik 3 dimensi. Ya, ada tambahannya. Nah, kalau plot biasa itu menggunakan plotnya plot 3. Langsung X, Y, Z digambarkan plot 3. Maka dia akan menggambarkan grafiknya 3 dimensi. Sumbu kartesiusnya 3 dimensi. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, kemudian plot 3 juga ini ya. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain X, Y, Z-nya seperti itu di plot 3 kan. Nah, ini contoh lainnya, grafiknya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, kemudian selain menggambarkan grafik garisnya seperti ini, nah, bisa juga kita menggambarkan surface-nya, permukaan dari grafiknya tersebut. Nah, ada 2 komen atau fungsi yang digunakan, yaitu komen mesh dan surf. Kalau mesh itu untuk menggambarkan jaringnya ya, jaring grafiknya. Ya, kalau ditambahkan grid, mesh grid berarti menggambarkan mengisi bidang XY dengan jalinan titik jaringnya. Nah, kalau surf ini untuk jaringnya itu diisi dengan warna. Kalau mesh itu dihubungkan dengan garis-garis saja, isinya nggak ada. Kalau surf itu isinya udah dikasih warna. Ini kalian lihat contoh. Nanti kalian coba ini, ya. Ini fungsinya menggunakan mesh. Kemudian bawahnya pakai surf, ya. Bawahnya pakai surf. Nah, ini yang pakai mesh. Kalian lihat ini jaring, dalamnya kosong. Nah, kalau pakai surf itu udah diisi langsung dengan warna-warna lain. Gitu ya. Nanti kalian coba. Ini contoh mesh dan surf menggunakan ini surf langsung ya. Surf langsung gunakan ini gambarnya gambar surf ya. Mesh gridnya nggak ada. Oke. Nah, ini menggambar kontur. Ada fungsi kontur ya. Kalian lihat ini ya, kontur itu apa? Kontur itu misalkan kita punya grafik ini ya, kontur itu memproyeksikan grafik ini ke dalam bidang 2 dimensi, di bawah atau di sampingnya. Tapi biasanya ini di bawah, vertikal ya, di atas bawah. Kalau ini berarti misalkan ini ya, nah, ini diproyeksikan ke sini. Kayak ini garis ini ke titik yang mana, nah, digambarkan, diproyeksikan ke bawah semuanya. Di bawah. Nah, kontur itu. Nah, fungsi yang digunakan ya kontur. Kemudian di sini ada juga mesh kontur ya. Mesh kontur. Ini yang konturnya. Ini yang mesh konturnya. Jadi ada meshnya, kemudian ada konturnya juga. Nanti kalian coba saja, bisa. Nah, kemudian bisa juga untuk mengolah suara ininya, MATLAB-nya. Tapi ini kita tidak gunakan ini ya. Tapi kalian silakan dicoba juga ya ini. Silakan kalian coba juga walaupun kita tidak menggunakannya di kuliah kita. Nah, kemudian di akhir silakan kalian kerjakan latihannya ya. Sepertinya bisa lah ini kalian kerjakan ya. Ya, bisa. Ini notasi-notasinya aja yang agak mengerikan, tapi kalian saya yakin bisa lah dikerjakan. Ya. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Setelah semuanya selesai, kalian nanti cobakan minimal sampai nomor 7. Yang nomor 8 boleh kalian coba juga. Ya. Semua contoh-contohnya sudah ada di atas tadi. Ya, tapi ini tidak langsung dikumpulkan pada laporannya, tidak langsung dikumpulkan pada setelah perkuliahan ini selesai. Ini saya kasih waktu sampai hari Jumat, nggak apa-apa ya, sampai hari Jumat.
Gitu. Baik, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.